teknis. Tadi adalah muasyarah bil ma'ruf. Dan yang kedua adalah tidak saling menuntut. Kemudian di kunci kedua ini, Anda ingin katakan bahwa nikah atau pernikahan itu bukan akad transaksional. Pernikahan itu bukan akad transaksional. Apa itu? Contohnya jual beli. Jual beli itu antum punya uang, antum kasih ke pembeli, antum kasih ke penjual, antum dapat barang. Nikah itu bukan antum memberikan mahar, terus antum dapat keseluruhan istri antum, enggak. Tapi di situ ada tanggung jawab, di situ ada pendidikan, di situ ada muasyarah bil ma'ruf. Dan ini kunci ketiga supaya tidak ada saling menuntut, yaitu apa? Bahasa Arabnya adalah isar. Isar. Isar itu artinya adalah mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Para ulama mengatakan isar dalam ibadah itu tercela. Isar dalam ibadah itu tercela. Contohnya apa? Soft dalam sholat. Antum di depan kosong, jangan dipersilahkan orang lain. Tapi apa? Sikat. Ambil. Antum mau berkorban, antum punya uang, ada sapi bagus. Jangan, silakan Pak, itu sapinya lebih bagus, saya yang itu aja. No, ambil. Sekarang pertanyaannya, ada perempuan solihah, anggap atau belum nikah misalnya. Gimana? Fadul akhi, wanita solihah, itu isar yang dibolehkan atau enggak? Memajukan saudara kita belum nikah misalnya, supaya nikah dengan wanita solihah. Kesolihannya diketahui, boleh enggak kita kayak gitu? Jawabannya enggak boleh. Jawabannya tidak boleh. Masalah wanita solihah, kita maju duluan. Adapun diterima ditolak itu belakangan. Adapun saudara kita juga maju diterima, kita usaha dulu. Itu isar. Baik. Adapun isar dalam masalah non ibadah itu adalah terpuji. Itu adalah terpuji. Apa contohnya? Kita mau Ramadan nih. Kita tahu hari ini buka bersama, menunya apa sih yang paling enak di sini? Oke lah, wagyu misalnya. Ya, Anda nggak tahu sih siapa yang donasi wagyu ke masjid, ya kan? Siapa yang tahu? Terus ternyata dia donasi nasi wagyu cuma 10 porsi. Kalau nggak tahu wagyu itu daging sapi, Pak. Bukan wahyu ya, Pak. Tapi cuma 10 porsi. Ternyata tinggal 1. Gimana, Pak? Sikat atau silahkan? Saya bisa makan telur. Yang mana, Pak? Kapan lagi? La haula wala quwwata illa billah. Ini yang Anda dapati ketika Anda dulu di kampus. Insya Allah. Sebagian teman-teman kita dulu, ketika lauknya itu ayam, wah itu udah kayak perang, Pak. Antri itu udah perang, Pak. Gak pengen kecolongan. Padahal pasti masih ada sisa. Kalaupun gak ada sisa, kita bisa dapat lauk yang lain, yang biasanya lebih daripada yang disediakan, dengan syarat tahu orang dalam. Itu gak boleh sih, Pak, zaman dulu, Pak. Baik, sekarang kita bawa konsep ini dalam masalah rumah tangga. Supaya tidak ada saling tuntut, maka kita harus isar. Belum diberesin, jangan beresin. Sedangkan kita tahu istri kita lagi capek, anak kita 3, semuanya toddler. Antum kira ngurusin toddler gampang, Pak? Enggak gampang, Pak. Anak usia 3 sampai 12 tahun itu susah, minta ampun. Enggak, Ustadz, remaja lebih susah. Ya remaja itu susah karena toddlernya enggak keisi. Itu alasannya. Toddlernya susah karena waktu bayi enggak keisi. Anak enggak pengen menggurui antum, anak cuma sharing aja, kalau salah silakan dikoreksi. Ngurus anak, mendidik anak itu kayak bola salju.
Kalau nggak dijaga dari awal, akan membesar, meledak. Tapi kalau dijaga, itu terkontrol. Itu akan terkontrol. Kalau dari, Anda mau tanya, mendidik anak, kapan dimulainya? Pendidikan anak, kapan dimulainya? Sejak dini. Jazakallahu khairan. Ada yang lain? Jawaban lain? Sejak dari rahim. Jazakallahu khairan. Masya Allah, jawaban bagus. Lebih maju dari bapak tadi ya, berarti jawabannya ya. Gak apa-apa. Yang lainnya? Iya, mendidik anak sejak masih di rahim. Oke, anak ambil jawaban itu. Ada jawaban lain? Sejak memilih istri, jazakallahu khairan. Jawaban yang bagus. Tapi anak ingin ganti jawaban antum semua. Mendidik anak dimulai sejak kita bujang. Sejak kita belum nikah. Sejak kita masih SMA. Mendidik anak perlu mindset, perlu ilmu, perlu bekal, baik emosional maupun finansial. Bohong yang bilang, oh gak apa-apa gak ada uang masih bisa mendidik anak. Bohong. Gimana didik anak kalau gak ada uang? Ada Allah, Ustaz. Iya Allah. Ujungnya apa? Minta uang kan? Jadi semua itu harus matang. Matang, bukan banyak, oke? Matang. Kalau jomblonya aja gak karu-karuan, gimana dia mau nikah? Kan sekarang yang viral apa? Laki-laki berandalan pengen dapat cewek solihah. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Cewek nggak mau belajar pengen dapat laki-laki spek Nabi Muhammad. Tinggi itu mimpinya. Jadi gimana? Kalau bahasa Jawa kita katakan sawang sinawang. Kalau dalam bahasa syariahnya sekufu. Bibit bebet bobot. Betul. Jadi kalau orang kayak kita itu cocoknya dapat orang kayak gimana? Jujur. Enggak Ustaz. Pokoknya saya dengan cara seperti ini, saya maunya seperti itu. Ya itu egois. Kalau mau seperti itu, Anda harus jadi seperti itu juga. Naikkan level kita. Naikkan level kita. Allah mudahkan kok. Kita minta sama Allah dikasih. Harusnya jomblo dengan ini Pak. Bukan antum Pak. Tapi gak apa, untuk anak antum. Taib. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa lagi. Ayat 32. Ini supaya dalam rumah tangga itu gak ada saling tuntut antara laki-laki dan perempuan. Supaya gak ada saling tuntut. Apa itu? Surat An-Nisa ayat 32. Yaitu, langsung artinya aja. Dan janganlah sebagian di antara kalian berharap mempunyai keutamaan yang lainnya. Janganlah sebagian dari kalian berharap mempunyai keutamaan dari yang lain. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Laki-laki punya jatahnya sendiri. Walinisa'i nasibun mimmaktasab. Dan perempuan punya jatahnya sendiri. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Mintalah kepada Allah keutamaan-keutamaan itu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Apa maksudnya? Pak, di zaman modern ini ada namanya intervensi peran. Intervensi peran. Apa itu? Bapak jadi ibu, ibu jadi bapak. Kenapa? Salah satunya adalah yang laki-laki maskulinitasnya mati. Yang perempuan dipaksa oleh keadaan menjadi maskulin. Akhirnya apa? Yang laki-laki jadi lembek, yang perempuan jadi dominan. Berumah tangga kayak gini, ribut. Terus gimana caranya supaya maskulinitas laki-laki itu gak mati? Yang tadi Ana bilang, persiapan nikah, mendidik anak dimulai sejak bujang. Antum punya anak laki-laki Pak, kasih cangkul, kasih sabit, kasih sikat WC.
Suruh dia lakuin pekerjaan yang dengan itu kelaki-lakian dia akan naik. HP ambil. Ustadz, anak juga nyangkul ke Ustadz. Tapi di Harvest Moon Ustadz. Ya Allah, nggak bisa. Ambil cangkul asli. Kasih dia kambing atau ayam. Pak, semua nabi itu penggembala kambing. Semua nabi penggembala kambing. Tahan. Taib. Jadi, dan Allah mengatakan, jangan kita itu pengen jadi, kalau kita laki-laki, jangan kita itu pengen jadi wanita. Kalau kita wanita, jangan pengen jadi laki-laki. Stay pada jalurnya. Dan di Al-Baqarah Allah mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirijali 'alaihinna darajah. Ini di seperempat ketiga terakhir atau dua dari belakang. Afan. Juz 2 seperempat ketiga terakhir. Ayat terakhir, halaman terakhir. Anda lupa nomor ayatnya. Afan. Konteksnya tentang perceraian. Awal ayatnya at-thalaqu marratan. Di bawah Allah katakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirijali 'alaihinna darajah. Kewajiban wanita itu sama dengan haknya, setimpal, sesuai dengan adat. Dan laki-laki 1 derajat lebih tinggi daripada wanita. Apanya? Kewajibannya. Makanya kenapa? Poin pertama tadi, kunci pertama tadi, mu'asyaruh bil ma'ruf, ayatnya apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang diperintahkan siapa? Laki-laki. Berarti apa? Perempuan gak wajib berbuat baik sama kita? Wajib. Anak gak wajib berbakti sama ayahnya? Wajib. Tapi kenapa yang diperintahkan itu ayah, suami? Karena kalau suami atau ayah gak duluan melakukan, istri dan anak gak akan melakukan. Itu kuncinya. Istri sama anak itu mencontoh, Pak. Istri sama anak itu mencontoh. Contoh siapa? Kita. Salah seorang dokter spesialis kejiwaan di Indonesia yang Anda tahu keilmuan insya Allah mengatakan di antara peran seorang laki-laki dalam keluarga itu adalah menjadi mirror, menjadi cermin. Supaya apa? Supaya anak bisa melihat, oh, saya kalau besar pengen jadi kayak ayah saya. Supaya yang perempuan bisa melihat, oh, saya kalau mau nikah pengen dengan laki-laki seperti ayah saya. Pertanyaan anak sekarang. Coba tanya anak antum. Yang laki-laki, mau nggak dia kayak ayahnya? Yang perempuan, mau nggak dia nikah dengan laki-laki seperti ayahnya? Kalau dia bilang mau, antum berhasil. Antum berhasil. Menjadi contoh. Tapi kalau masih bilang enggak, berarti masih ada PR untuk dikerjakan. It's okay. Allah masih kasih kita kesempatan. Dan yang ngomong nggak lebih baik. Yang ngomong nggak lebih baik. Kenapa? Anda nggak bisa tanya anak-anak. Atau tahu anak-anak. Masih bayi. Kayak mana Anda mau tanya? Tapi seenggaknya Pak, anak pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Siapa itu? Barakallahu untuk keluarga istri anak, adiknya, dan adiknya lagi. Semua itu betul-betul mengidolakan sosok di rumah itu, Pak. Baik ayahnya atau bapak mertua anak, atau ibunya, atau ibu mertua anak. Istri anak ketika ditanya, mau suami kayak gimana? Ya kayak bapaknya. Anak gak perlu bongkar aib anak kayak gimana dan bapak mertua anak, Pak ya. Adik ipar anak, laki-laki, ditanya, pengen perempuan kayak gimana? Kayak ibu. Simple, Pak. Bapak mertua dan ibu mertua anak bukan PhD. Ngomong-ngomong. Ibu mertua anak enggak lulus SD. Bapak mertua anak cuma SMA. Tapi bagian itu berhasil. Kuncinya apa, Pak? Belajar. Kita semua mau terus belajar. Dah, selesai. Gak ada masalah lagi habis itu. Kita belajar, kita amalkan. Terutama untuk yang ngomong di depan ini, Pak. Harus lebih banyak belajar. Itu aja, Pak ya, kuncinya. 3. Mu'asyarah bil ma'ruf. Pergauli dengan baik. Tidak saling menuntut. Tapi saling, apa? 3. Isar. Saling memberi. Masya Allah, barakallahu fikum.
isar, kita dahulukan pasangan kita. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, terutama untuk yang berbicara, karena yang ngomong ini sangat sangat perlu untuk diingatkan terus, dan untuk semua jamaah yang ada di sini. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah yang bernilai pahala tinggi, dan Allah jadikan kita semua di surga kelak kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para nabi-nabi yang lain, dan para ulama-ulama yang kita baca buku-bukunya, kita pelajari metode mereka. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.